dalam diriku. Terkadang aku terlalu lelah menanggapi sesuatu yang sebenarnya itu nggak pernah terjadi, dan itu selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Aku selalu membuat hidup ini seperti film yang nggak jelas ya, film yang nggak mungkin terjadi gitu ya. Suatu ketika aku pernah, ketidaknyamananku dulu itu sekarang sudah mereda persen demi persen. Aku nggak seperti yang dulu lagi gitu. Aku menemukan perspektif baru. Diriku ini sudah diberi kenikmatan, sudah diberi hasil, sudah diberi seperti anugerah, tapi aku mengabaikan itu secara perlahan, sehingga hidupku menjadi flat, menjadi datar gitu. Aku harus mensyukuri hal-hal kecil yang ada dalam diriku. Seperti ketegangan atau gangguan-gangguan kecemasan itu yang menghambat diriku berbuat seperti tidak mensyukuri hal kecil atau tidak memperdulikan hal kecil gitu. Aku paham apa yang aku katakan selama ini juga nggak ada perubahan sih dalam diriku. Aku paham hal itu ya. Aku juga paham dalam diriku ini, dalam otakku ini ada zat kimia yang tidak seimbang, zat kimia yang seperti mencar, atau ya zat kimia yang seperti nggak seimbang. Gitu aja aku mengutarakannya gitu. Sehingga kebiasaanku seperti ya itu tadi yang aku sebut, itu selalu berdatangan gitu. Aku membaca hidupku lebih dalam sekarang. Dari 2023, setelah kakakku kesini sama Alfa, sampai sekarang 2026 ya, perubahan apa yang aku dapatkan? Enggak, aku tidak bertahan gitu aja. Aku mungkin bagi diriku yang sekarang, aku ini nggak mau membuat seperti makna-makna, seperti hal atau seperti janji-janji kecil yang membuatku kecewa sendiri ketika tidak bisa menjalankannya. Lebih baik aku netral apa adanya gitu. Ya, aku cuma mau memfokuskan diriku, di mana diriku berada, ya itu yang aku harus pikirkan. Ya. Dalam diriku juga begitu. Aku menyukai seseorang gitu, mungkin berjarak 3 bulan rasa itu pudar lagi, dan aku mencintai seseorang lagi gitu, yang aku mencintai seseorang itu yang asing, yang benar-benar sebenarnya itu nggak ada dalam hidupku. Sangat mencintai orang asing gitu. Tapi perlahan aku mengertinya. Setelah aku baca teori hidup itu memang absurd, hidup itu memang enggak jelas. Jadi maknailah, jangan kau membuat makna yang harus tetap A ya di A terus, nggak usah begitu. Kalau maknamu A terus berubah jadi B, ya nggak apa-apa. Ya kamu cari makna baru lagi, gimana aku bisa mendapatkan makna B yang lebih baik gitu. Jangan terlalu menggandoli, jangan terlalu mempersulit, dan jangan terlalu memikirkan makna yang sebenarnya kamu nggak sanggup. Kamu membuat ideal-ideal itu, tapi dari hal itu kuncinya itu satu ya, dalam analisismu, dalam pemikiranmu, yang mengontrol ya. Aku memahami diriku lebih dalam sekali lagi. Aku selalu setiap malam seperti begadang gitu, merefleksikan diri,
seperti ngaji filsafat atau yang lainnya, itu ada gunanya dalam hidupku. Aku mau membicarakan diriku yang baik-baik saja atau yang membuatku bersyukur, karena aku terlalu lelah memikirkan hidupku yang sebenarnya, ya aku terlalu lelah memperdalam seperti kesalahanku atau memperdalam kekurangan diriku. Aku mau cuma bercerita bagaimana tentang kebahagiaanku aja ya. Kalau selama ini bahagiaku hanya dengan ritual-ritual yang aku lakukan saja ya. Tipe orang berbahagia itu beda-beda. Ritualku nggak lagi sama seperti di tahun 2024 atau di bulan Juni 2025. Dulu aku harus ritual dulu sebelum menghadapi orang atau mau beli apa-apa gitu. Tapi sekarang enggak, aku harus menghadapi orang dulu, mau beli apa dulu, terus baru itu ritual. Atau aku mau kemana dulu, terus ritual itu menjadi akhir. Iya, ada pergeseran dalam hidupku ini. Aku juga menghafalkan seperti angka-angka yang bermunculan dalam kepalaku, itu juga selalu terjadi. Iya, itu selalu terjadi. Seperti ya, intinya dalam keluargaku aku hafal lebih dari 19 nomor. Dalam keluargaku semua itu aku hafalkan semua, aku ingat semua itu buat apa? Itu buat jaga-jaga seketika diriku ada apa-apa gitu. Ya aku cuma mau memasang kuda-kuda gitu. Daripada aku memikirkan hal yang frikah, hal yang gak jelas, lebih baik aku menghafal nomor saudaraku buat aku telepon gitu. Aku juga berterima kasih kepada diriku ya. Aku sama perasaan seseorang sangat-sangat peka. Aku sangat-sangat mengerti seseorang dari nada bicaranya, dari tutur katanya, dari pergerakannya. Ya, aku memahami diriku. Pembacaanku terhadap seseorang itu sangat-sangat dalam dan intuisiku itu sangat-sangat kuat. Ya. Tapi ada hal yang kurang dari diriku, yaitu aku terkadang itu terlalu larut dalam situasi. Ketika mendengarkan lagu melankolis, larut ke itu terus. Ketika bahagia ya larut ke itu terus gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Berarti ada perubahan, ada jarak dalam diriku. Aku sanggup merasakan sedih, cemas, bahagia, senang, suka. Berarti aku manusiawi. Aku masih layak dan normal. Aku membahagiakan diriku. Aku punya hewan peliharaan yang ku pelihara gitu, nggak telat aku kasih makan. Aku peduli sama dia. Itu sama saja seperti aku menjaga diriku. Setiap saat aku selalu merapikan kamarku selalu rapi. Itu mengapresiasi diriku supaya diriku lebih baik lagi. Karena perubahan yang selama ini aku dengar dalam musik itu adalah kamar adalah tempat utama membentuk kepribadianmu. Jika ke kamarmu berantakan, maka kepribadianmu akan ikut seperti itu. Tapi dari hal-hal itu bukan hanya aku yang merasakan. Kesendirian, kegalauan, kehampaan itu semua pernah merasakan orang. Hanya saja kita beda menanggapi. Aku juga bersyukur dalam diriku. Aku logat apa aja, bahasa, intonasi itu tinggi rendahnya intonasi,
Itu aku paham dan sangat-sangat membuat diriku percaya diri dan sangat-sangat membantu diriku dalam mengekspresikan hal yang ingin ku apresiasikan dan ekspresikan itu. Aku bersyukur masih bisa bertahan dan masih bisa memperbaiki hidupku dan terus maju hingga saat ini. Aku juga bersyukur mempunyai adik yang membantu perekonomian. Coba adikku seperti Fandi. Fandi itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa dia. Dia nggak ngerokok, sudah lulus SMA aja juga kuper. Aku nggak membandingkan sih, cuma aku mau membuat diriku lebih bersyukur gitu aja ya. Iya, adikku membantu perekonomian gitu. Membelikan aku pakaian, membelikan aku kardus buat kerja ya. Dia juga mempunyai banyak hadiah. Dia juga orang yang alim dan ya, dan dia juga ya orang yang baik. Aku harus bersyukur dengan hal itu. Aku nggak mau ada kemarahan lagi dalam diriku. Aku sanggup mengontrol. Semoga aku sanggup mengontrol diriku untuk saat ini. Iya. Aku juga mempunyai prinsip ya. Sebanyak apapun aku istirahat tidur, tapi kalau pikiranku, perasaanku dan jiwaku lelah itu nggak membantu sebenarnya. Lebih baik produktif tidur 3 atau 4 jam tapi membuat diriku sangat-sangat nyaman dan bahagia. Aku juga mempunyai pemikiran yang berbeda dalam rumahku dan aku cermati sendiri, aku telaah sendiri, aku apresiasi sendiri. Jika aku pindah dari rumah ini ya, katakanlah kita dapat rumah baru di depan kebun gitu, atau iya, atau di depan seperti pemandangan yang tidak enak, mungkin aku akan betah sih di sana setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi setelah 3 tahun atau 3 tahun setengah lebih, pasti diriku merindukan rumah yang lama. Soalnya di tempatku ini, rumahku ini view-nya itu sangat bagus gitu. Dia langsung berhadapan dengan sungai. Terus kalau membuang sampah langsung sanggup ada di depan gitu. Tong sampahnya lebar gitu. Terus bisa melihat kendaraan lewat gitu, segar gitu. Apalagi di depan rumahku ada seperti pemandangan pohon bambu gitu ya. Iya gitu. Terus di samping rumahku kiri kanan juga nggak ada tetangga gitu ya. Jadi nggak ada yang berisi atau mengganggu. Aku harus bersyukur dari hal-hal kecil seperti itu. Coba kau seperti Slimin, kau tahu Slimin gitu ya. Tapi aku pemikiranku sudah paham. Slimin mungkin dia juga bos sama tempatnya, sama rumahnya, nggak bisa dilewati apa-apa gitu. Terus nggak ada pemandangannya, cuma batu bata di depannya gitu. Tapi diriku 6 bulan atau 8 bulan lalu pasti enak jadi dia itu ya. Terus sekarang pikiran berubah, enggak enak jadi dia itu, karena apa? Nggak ada pemandangannya, lebih baik di sini. Iya. Jadi aku harus betah lah, aku harus betah dan aku harus sangat-sangat bersyukur mempunyai tempat seperti begini, mempunyai hunian seperti begini.
kalau kehidupan seseorang ditentukan dalam masa dewasanya, nggak apa-apa lah. Dewasa aku seperti begini nggak apa-apa. Setidaknya aku nggak merugikan orang lain, nggak membuat sakit orang lain, gitu aja ya. Banyak temanku yang mau ngajak keluar gitu, tapi aku reject gitu, karena aku nyaman dalam sendiriku ini. Aku sudah terlalu lama sendiri, dan kalau aku menganalisis diriku sih sekarang ya, soal pacar itu mungkin aku nggak butuh aku pacar itu, tapi kecenderungan jiwaku itu memutar lagu melankolis tentang cinta. Ya mungkin ini pemikiranku belum sampai, kenapa aku kok selalu suka memutar lagu melankolis tentang cinta. Biarkanlah waktu yang menjawab ya. Kalau aku pacaran juga endingnya juga begitu bro. Aku kurang suka, aku terlalu lama menyendiri dan aku suka menyendiri. Lebih baik aku ngasih orang asing, ketika aku beli aku kasih kembalian, atau aku kasih dia uang berapa terus kita pergi lagi tanpa ikatan, itu sudah lebih baik lagi. Meskipun aku begadang atau apa-apa, tapi aku juga ada manfaatnya dari situ. Ada manfaatnya juga. Mungkin ya ketika aku ngaji filsafat atau merenungkan diriku di malam sendirian gitu. Ya, kesendirianku juga ada manfaatnya, nggak cuma begitu. Aku juga mau menyampaikan, meskipun hunianmu sejalan sama orang yang cantik dan sejalan dan nggak sampai 500 meter dari tempatmu itu, tapi kalau dia bukan jodohmu ya nggak mungkin terjadi seperti kamu berpasangan sama dia. Aku paham, aku pernah menyukai seseorang bang, itu tempatku sama tempat dia itu sama-sama menghadap ke baratnya, nggak jauh juga tempatnya, tapi aku nggak minat ke dia dan dia nggak minat ke aku. Ya udah, bukan ya gitu caranya itu ya, nggak usah terlalu dipikirkan terlalu mendalam. Tempat dekat bukan berarti kita harus suka sama seseorang dan kita harus memanfaatkan orang supaya tempat dekat itu bisa penting dan berguna. Ada keheningan, ada kesunyian yang kurasakan, tapi itu membuatku lebih produktif lagi, membuatku lebih terarah dan membuatku lebih kuat lagi. Kau punya teman atau kau punya ya temanmu itu ya, ketika kau kerja itu, kau tahu Sofian itu, dia nggak sehebat kamu. Sofian itu yang jualan teh itu ya, dia selalu tutup kalau nggak ada teman di sampingnya. Kalau nggak ada teman di sampingnya itu selalu dia nggak sanggup seperti sendirian seperti kamu. Kalau kamu kan sanggup sendirian dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, meskipun nggak ada orang yang di dekatmu, mungkin orang cuma menyapa sebentar saja. Iya, berarti mentalmu sudah tangguh, kau kemana-mana sendiri gitu. Tapi terkadang dalam hati itu terbesit kayak ingin mencari pasangan gitu ya. Itu yang membuat ambigu itu, kayak nggak lengkap kalau sendiri. Namun bagiku sekarang sih enggak sih, sendiri itu membuka ruang bebas untukmu. Kamu sanggup mengerjakan apapun ya, tanpa harus melibatkan orang lain gitu.
Kau pergi kemana-mana sendiri, nggak usah kau seperti kau andaikan begini nggak usah. Iya, repot kamu kalau ngajak pacar atau siapa gitu. Dalam pemikiran gue, aku sekarang nggak sama sih seperti tahun 2017 2018. Aku sekarang 26 tahun, aku sanggup membedakan mana yang A dan mana yang B. Kayak contoh wallpaper gitu. Iya, dalam ponselku ini aku paham, setiap sebulan sekali aku ganti wallpaper orang lain supaya sanggup membuat hatiku bahagia dan gak bosan lagi. Tapi seiring berjalannya waktu dan pemikiranku yang berkembang, iya, aku juga pernah menyukai seseorang gitu, katakanlah orang sudah dewasa gitu ya, janda dan punya anak, tapi aku perlahan-lahan mengerti nggak mungkin aku nikah sama janda. Anaknya kita kasih makan apa? Iya, perlahan pikiranku juga membuatku tersadar. Aku juga mencintai orang dalam, ya, di desaku ini. Kalau aku cinta ke dia, ya, kalau ini ntar terjadi apa-apa gimana? Kan nggak enak kan? Iya. Terus aku juga menyadari manusia itu makhluk yang terbatas, nggak semuanya bisa dilakukan ya. Iya, cukup memahami itu juga membuat kamu lebih bahagia. Kamu diam pun juga kamu normal, kamu manusia, kamu diam aja gitu, hidup seperti apa adanya gitu. Iya, aku nggak mau lagi seperti diriku itu membuat makna kecil yang nggak kesampaian, makna atau perihal hal-hal yang membuatku aku nggak sanggup. Ini sudah aku ungkapkan mungkin di awal video tadi ya. Intinya juga ya, yang membuat dirimu nyaman itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Temanmu hanya tahu gambaranmu saja, tapi nggak tahu lubuk hatimu yang terdalam. Yang bikin nyaman dirimu, yang bikin bahagia dirimu, ya dirimu. Aku juga mencintai diriku. Dari SD, SMP, SMA hingga lulus ini ya, aku selalu gitu membersihkan lingkunganku gitu. Selalu membersihkan, aku suka kebersihan gitu, kerapian gitu, sangat suka. Itu membuat diriku seperti disiplin lagi gitu. Aku juga nggak malas merawat diri, nggak pernah malas merawat diri. Selalu aku membuat diriku lebih fresh lagi gitu. Kalau seperti makan gitu, sarapan gitu, aku jam 4 pagi sering aku sarapan gitu ya. Itu sama saja seperti aku berinvestasi kesehatan dalam diriku. Aku patuh pada diriku. Iya, ya, begitupun ya dengan, iya, kalau kita punya problem apa ya diselesaikan aja. Iya, aku paham sama diriku. Aku juga minum obat teratur gitu. Makanku teratur gitu. Iya, minum obat teratur kalau sakit, makanku teratur gitu ya. Aku harus bersyukur lebih dalam dari diriku. Tapi terkadang ya balik lagi kehampaan. Terimalah kehampaan. Kalau kau nggak sanggup menghadapi kehampaan itu ya, kamu yang kalah. Terima saja. Semua orang juga pernah merasakan hampa. Diriku ini juga beda. Kalau orang lebaran dia punya cash atau punya dana banyak, punya uang banyak, tapi diriku enggak. Ya, aku ya punya dana, punya uang, tapi kalau gini aja deh, contoh gampangnya, kalau orang Sabtu Minggu liburan gitu, aku enggak.
aku malah mengurung diri gitu, aku malah bekerja gitu. Terus kalau orang bekerja aku malah libur gitu. Iya, intinya aku buat begitu gitu. Gak harus sama, hidup itu gak harus sama. Kalau orang uangnya banyak mungkin uangku nipis, kalau uangku banyak mungkin orang lain nipis gitu. Kayak tanggal-tanggal tua gitu aku suka gitu, tanggal tua kalau orang uangnya habis uangku banyak. Mungkin tanggal muda juga gitu, kalau orang uangnya banyak uangku juga menipis tapi masih ada. Iya, aku memegang uang juga begitu, aku memahami diriku. Intinya adalah aku juga bersyukur selama ini dari 2024 sampai sekarang ini, seperti mau ritual itu nggak pernah telat. Kalau uang berapa itu mungkin nggak sampai ratusan ribu itu masih ada dalam dompetku gitu. Ya, aku hanya mau menyetabilkan diriku, mau mengoneksikan diriku lagi dengan lingkunganku sekitar ini. Yang lalu udah berlalu, nggak apa-apa. Jangan terlalu memikirkan kesalahan orang lain, dirimu juga pernah salah. Izinkanlah dirimu untuk bermuhasabah. Aku juga bahagia, sholatku juga biasanya juga ya 5 waktu gitu. Iya, ya aku juga kangen gitu dulu gitu sekolah, aku beribadah gitu setiap pagi gitu ya. Aku merindukan seperti momen-momen itu. Intinya iya benar apa kata ngaji filsafat itu benar. Orang yang seperti jauh dari agamanya atau ibadahnya itu, dia itu terkadang merasa sunyi, merasa hampa, merasa ada yang hilang. Iya, aku harus mendekatkan diriku ke agamaku lagi dan rajin beribadah. Iya, meskipun jalan untuk kebaikan atau berbuat baik itu suluk atau sunyi gitu, kau harus sanggup gitu. Dan dalam teori lain aku juga memahami, kalau kau dikatakan seseorang itu ya, kau boleh menolak atau kau boleh sakit, kamu pilih yang mana itu aja. Kalau kau bahagia ya itu pilihanmu, kalau kamu nggak bahagia ya itu pilihanmu. Jangan terlalu ditanggapi. Intinya aku nggak mau membuat ideal-ideal atau
hal-hal seperti ya hal-hal janji kecil atau sebuah makna-makna yang harus kumaknai. Enggak, apa yang ada saat ini aku harus hadapi dengan kesadaranku, dengan kebaikanku. Aku harus lebih bahagia lagi. Kemana-mana aku sanggup. Mungkin pergi jam 1 malam, jam 2 malam, kemana-mana juga bisa aku. Iya, tapi aku sekarang lebih disiplin lagi lah. Bukannya aku takut pergi, enggak. Aku lebih menghargai diriku lah. Iya. Kalau awal puasa kemarin ya, aku selalu seperti kepikiran Renzo, apa SMA aku nggak sama dia. Tapi kalau aku analisis lebih dalam ya, tahun 2019 dulu bapakku masih kerja di perusahaan ya. Ya, ibuku masih dagang jamu. Terus adikku masih sekolah. Di tahun 2020 bapakku keluar dari pabrik. Dia ikut kombi, ibuku jualan roti, dan adikku masih sekolah ya. Dari 2020 itu seperti pemasukanku itu kurang. Iya, berapa sih laba dari roti itu? Mungkin paling banyak 45.000 lah sehari lah labanya doang ya. Terus kita punya cicilan, katakanlah ya, kita punya cicilan yang harus dibayar. Terus 2020 ikut kombi, bapakku itu juga nggak, kerjanya itu nggak setiap hari. Kalau ada panggilan mungkin seminggu paling banyak 4 kali atau 3 kali gitu. Terus aku merasa bingung, kalau aku menikah di tahun itu ya, aku kasih makan apa? Terus istriku ya bingung, aku malah direndahkan. Untung saja aku nggak nikah di tahun 2020 itu ya. Ya, pernah juga ketika bapakku jualan es krim gitu, terus di kombi. Kembali ke tahun 2021 ya, 2021 aku ikut di pabrik sepatu. Bapakku juga mungkin masih kombi gitu, masih kombi. Terus adikku masih sekolah, ibuku juga masih jualan roti, mungkin labanya paling banyak 45.000 ya. Iya, terus iya, untung saja aku nggak nikah di tahun 2021 gitu. 2022 juga begitu. Bapakku sudah ikut di mana ini loh, di pabrik Jombang gitu ya. Iya, dia kerjanya ya kasihan bro. Ada panggilan juga paling maksimal ya seminggu 4 kali gitu ya. Seminggu 4 kali di 2022 gitu ya. Adikku masih sekolah, cicilan masih ada ya. Terus mungkin laba roti juga tetap 45.000 itu tahun 2022. Iya,
dan aku juga belum kerja gitu. Untung aku gak menikah di tahun 2022. Iya dong. Kalau itu masih makan apa gitu. Ada benarnya juga, dan ini memang nggak salah. 2022 itu tahun yang miris seperti pendapatan gitu. Iya, keluarga aku masih belum berkembang. 2023 juga begitu. Bapakku masih, kenapa ini di dunia ini? Tahun 2022 ke 2023 juga begitu, ada perubahan. Sudah ikut di pabrik tahu, dan aku bersyukur adikku juga masih sekolah. Itu aku gak menikah tahun 2023, aku juga belum kerja. Penghasilanku cuma 15.000 sehari buat ngantar makanan, beli makanan roti. 2024 begitu. Dia masih ikut tahu bapakku, adikku masih sekolah, dan untung aku gak nikah gitu. Penghasilanku mungkin masih katakanlah 25.000 sehari, belum kemakan rokok, kopi ya, sama ritual. 2024 itu juga aku nggak nikah. 2025 gitu sudah ada peningkatan di sini ya, adikku sudah bekerja seperti buat buket gitu. Adik ibuku juga jadi baby sister, dan aku sudah bekerja gitu. Dan aku masih ikut di pabrik tahu. Aku sudah bersyukur saat itu. Tapi aku memahami 2025 itu aku masih, kebutuhanku sendiri itu masih pas. Iya, kalau nabung itu ya nabung sanggup, mungkin sehari 10.000 ya nggak sanggup lah kalau dibuat nikah. 2026 ada peningkatan. Iya, kalau aku masih di pabrik tahu, ibuku jadi baby sister, adikku sudah buket, membuat buket, dan aku sudah kerja normal 2026 itu. Ada peningkatan. Intinya di tahun 2025 bulan Juni sampai sekarang itu keluargaku sudah beda, sudah lebih baik lagi, dan aku berterima kasih. Berarti ini masih belum ada 2 tahun aku menjalani seperti kayak ingin menikah gitu, tapi aku nggak dulu lah. Jangan nikah muda. Lebih baik aku membahagiakan diriku di usia muda seperti begini. Dan dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 itu aku memahami, oh mustahil kalau aku punya pasangan di situ. Ya karena ekonominya belum stabil ya. Memang benar, alam semesta menatanya begitu. Dan aku bersyukur karena sudah mengenali hal-hal seperti itu. Aku sanggup menjelaskan dalam perihal sekarang. Aku harus bersyukur. Hidupku nggak berat sih. Aku nggak punya hutang, nggak punya tanggungan. Aku harus menjaga diriku lebih baik lagi. Kemana-mana sanggup. Intinya diriku itu cuma menderita dalam imajinasi, bukan kenyataannya. Semoga kamu memahami dirimu dengan lebih baik dan lebih membahagiakan. Yang memahami dirimu itu dirimu. Kamu sudah dikasih hal atau pikiran yang luar biasa, bahasa yang luar biasa, dan dirimu sangat-sangat memahami orang. Kamu harus lebih bersyukur dengan itu. Kamu
kamu harus bersyukur dengan kehebatanmu, kebaikanmu. Kamu juga kemana-mana ya wangi, karena wangi itu investasi pertama yang buat kesan seseorang. Kamu pakai parfum, kamu merawat diri, kamu menjaga dirimu dengan lebih baik. Dan semoga kamu sanggup merawat dirimu lebih baik lagi, bersyukur dan berbahagia.